ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Berharap kepada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 24. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berada dalam keadaan putus asa, tidak tahu lagi harus berbuat apa? Seakan semua orang di seluruh dunia menjadi musuh kita, menyerang dari berbagai penjuru, sehingga kita merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan. Menghadapi rasa tertekan yang berkepanjangan, tanpa melihat jalan keluar dari persoalan. Yeremia duduk sambil menangis dengan ratapan atas Yerusalem. Kesedihan sang nabi bagaikan seorang peratap saat penguburan seorang kerabat yang mati secara tragis. Inilah hukuman Allah atas Yehuda karena pemberontakan mereka. Namun dalam kesuraman yang dihadapi oleh umat Tuhan, belas kasihannya masih ada bagi mereka. Cahaya harapan dari Tuhan masih bersinar. 1. Tinggal dalam keputusasaan. Ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Adalah ingatan para tawanan di Babel terhadap kesengsaraan pada saat Yerusalem dikepung. Mereka tidak hanya tertekan menghadapi situasi yang buruk pada saat itu, tetapi juga tertekan dalam kepahitan karena dosa. Keadaan putus asa itu diuraikan secara terperinci dalam ayat 1 sampai 19. Cambuk murka Allah mengenai umat Tuhan dan menghalau mereka pada keadaan gelap, sakit jasmani, psikis, kehilangan damai sejahtera, mengalami serangan musuh yang bertubi-tubi, dan kehilangan kehormatan serta pengharapan kepada Tuhan. Inilah kesengsaraan umat Tuhan yang membuat mereka tinggal dalam keputusasaan. 2. Pengharapan dalam keputusasaan. Ayat 21 sampai 23. Kalau bukan karena harapan, hati bisa saja hancur. Karena itu supaya hati jangan sampai hancur, ingatlah bahwa harapan selalu ada. Kalimat tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan adalah peralihan fokus dari ayat sebelumnya kepada ayat 21 sampai 23, atau dari berorientasi pada masalah menjadi berorientasi pada pengharapan dalam Tuhan. Umat Tuhan menderita sengsara disebabkan cambuk murkanya, tetapi tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Di sini kasih setia ditulis dalam bentuk jamak yang menandakan melimpah dan beragamnya kasih setia itu. Allah adalah sumber kasih setia yang tiada habisnya. Setiap pagi selalu tersedia berkat yang baru untuk menjawab keperluan umatnya. 3. Tinggal dalam pengharapan. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Berarti walaupun aku telah kehilangan semua yang aku miliki di dunia, kebebasan, mata pencaharian, dan nyaris hidup itu sendiri, namun aku tidak kehilangan bagianku di dalam Allah. Bagian-bagian di bumi adalah bagian yang akan binasa, tetapi Allah adalah bagian untuk selama-lamanya. Inilah keputusan secara personal untuk tinggal dalam pengharapan kepada Tuhan. Aku memiliki apa yang mencukupi semua kebutuhanku dan yang sanggup menggantikan semua kerugianku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Hanya di dalam Tuhan aku puas. Aku akan bersandar padanya dan tetap tinggal di dalam Dia. Sahabat Iktus, jalan hidup kita tidak selalu mulus tanpa hambatan. Tetapi ada kalanya kita mengalami situasi yang sulit dan tidak menemukan solusinya. Dalam keadaan seperti ini, jangan pernah kehilangan pengharapan dalam Tuhan, karena kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan selalu tersedia bagi kita setiap hari. Saya mau terus berharap hanya kepada Tuhan, karena jiwa saya mengalami kepuasan di dalam Dia. Ketika segala milik saya habis lenyap
dan orang-orang yang saya andalkan malahan meninggalkan saya tahu bahwa Tuhan menginginkan saya hanya mempercayai Dia satu-satunya untuk kehidupan saya selama di dunia, bahkan dalam kekekalan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hal apa yang pernah membuat saya tinggal dalam keputusasaan? Keyakinan apa yang saya miliki tentang pengharapan di dalam Tuhan? Apa yang menjadi komitmen saya kepada Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan dalam hidup saya? Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa saya memiliki masalah-masalah yang sulit dalam hidup saya. Seringkali saya menjadi berputus asa karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya percaya Engkau telah memberi diri-Mu, Yesus, untuk keselamatan saya. Maka segala sesuatu yang saya perlukan, pasti Engkau sediakan. Saya hanya mau berharap kepadamu. Amin. Walaupun aku telah kehilangan semua yang aku miliki di dunia, namun aku tidak kehilangan bagianku di dalam Allah. Kristus ada di